Lukas pasal 24, ketika Yesus bangkit dari kubur, sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan kepada murid-muridnya. Dan ketika dia menampakkan ke murid-muridnya, dia mengambil meminta sepotong ikan goreng. Artinya Yesus dalam part yang kedua ini sebagai manusia 100%, dia pernah lapar. Dia makan sepotong ikan goreng. Itu tandanya bahwa Yesus adalah anak manusia 100% dalam Lukas pasal yang ke-24. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada ilah melainkan Allah, kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Dukungan Anda adalah bentuk partisipasi Anda di dalam rangka membentengi akidah umat Islam, terkhusus umat Islam awam, dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh kaum-kaum pembenci Islam. Sahabat, setelah kemarin sudah kita reaction ya, pernyataan atau statement dari Om Poot atau Pendeta Alfian Franky, pendeta asal Manado, yang menjelaskan tentang Yesus 100% manusia dengan menampilkan ayat Yesus tidur. Nah, kesempatan kali ini kita akan reaction juga part kedua dari Om Poot yang juga menjelaskan tentang Yesus 100% manusia, tetapi dalam hal Yesus ternyata juga lapar, dan tentunya didasari juga dengan ayat-ayat di dalam Bible kepunyaan Om Poot atau Pendeta Alfian Franky ini. Nah, sahabat, sebelum kita reaksi lebih lanjut, mari kita simak statement dari Pendeta Alfian Franky. Yang kedua, Lukas pasal 24, ketika Yesus bangkit dari kubur, sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan kepada murid-muridnya. Dan ketika dia menampakkan ke murid-muridnya, dia mengambil meminta sepotong ikan goreng. Artinya Yesus dalam part yang kedua ini sebagai manusia 100%, dia pernah lapar. Dia makan sepotong ikan goreng. Itu tandanya bahwa Yesus adalah anak manusia 100% dalam Lukas pasal yang ke-24. Kasus ikan goreng Yesus. Mari kita simak ayat di dalam Bible yang tadi ditunjukkan oleh Om Poot atau Pendeta Alfian Franky di dalam Lukas 24 nomor 41 sampai 43. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah, mungkinkah seseorang yang diberikan keistimewaan oleh Allah memakan makanan berupa sepotong ikan goreng? Secara logika jawabannya adalah mungkin atau pasti. Namanya juga seseorang. Seseorang adalah kata sifat yang menjelaskan objek kata benda, yaitu seorang manusia agar lebih spesifik. Mungkinkah Allah merubah fisiknya menjadi manusia yang memakan makanan? Ada tertulis di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah ayat 75, Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang Rasul,
Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan kepada mereka atau ahli kitab. Kemudian perhatikan bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Tertulis di dalam Al-Maidah ayat 75. Perhatikan bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Bisa dicek juga di dalam Roma 14 nomor 9. Nah sahabat, selain ayat yang sudah ditunjukkan oleh Om Poot atau Pendeta Alfian Franky tadi, yang menunjukkan bahwa ternyata Yesus lapar dan makan ikan goreng karena Yesus memang 100% manusia, saya ingin menambahkan satu ayat lagi. Sebuah ayat lagi yang juga menyatakan bahwasanya Yesus merasa lapar dan mengutuk pohon ara. Ada tertulis di dalam Matius 21 nomor 18 dan 19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Tertulis di dalam Matius 21 nomor 18 dan 19. Sangat manusiawi sekali jika Yesus merasa lapar, sebab namanya manusia pasti merasakan lapar. Hal ini membuktikan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa atau bukan Tuhan. Sangat tidak masuk akal jika Tuhan merasa lapar. Yang lebih tidak rasional lagi yaitu bagaimana mungkin hanya karena Yesus tidak mendapatkan apa-apa yang dia inginkan dari pohon ara tersebut, yaitu buahnya, lalu pohon ara tersebut dikutuknya. Tentu menjadi pertanyaan, apa kesalahan dari pohon ara tersebut? Jika Yesus itu Tuhan, sebenarnya tanpa mendekat pun mestinya dia tahu bahwa pohon ara tersebut tidak ada buahnya. Dan jika Yesus itu Tuhan, mestinya dia maha tahu dan pasti dia akan tahu musim berbuah. Dan walaupun bukan musim berbuah, jika Yesus itu adalah Tuhan, tentu dia bisa memerintahkan kepada pohon ara tersebut untuk mengeluarkan buahnya. Jika pohon ara tersebut bisa mengeluarkan buahnya, justru akan menambah keyakinan kepada murid-muridnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Yesus, sebab memang Yesus bukan Tuhan. Jadi dia tidak berkuasa memerintahkan pohon ara itu untuk mengeluarkan buahnya. Jadi setiap yang merasa lapar pasti dia bukan Tuhan. Yesus merasa lapar berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang tidak bisa memerintahkan pohon mengeluarkan buahnya pasti bukan Tuhan. Dan Yesus tidak bisa memerintahkan pohon ara tersebut untuk mengeluarkan buahnya, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang tidak tahu musim buah pasti dia bukan Tuhan. Dan Yesus tidak tahu musim buah berarti Yesus bukan Tuhan. Sebenarnya simpel sekali logikanya ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat, update mualaf terbaru, ada satu keluarga non muslim dari Surabaya bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, mari kita doakan untuk saudari-saudari kita yang bersyahadat. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam.
Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.